Baik, so halo apa kabar semuanya? Saya Handoko Wisnuwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam secara Zoom Live. Senin, Rabu, Jumat Live, sebuah acara yang merupakan Corporate Social Responsibility Maestro bagi Indonesia dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Malam hari ini adalah episode ke-183, judulnya adalah Pandemic Communication. Ya, jadi saya akan record di komputer. Teman-teman semua, izinkan saya menggunakan PowerPoint. Ya, oke, kita lihat satu berapa tadi? 183. Communication. Oke, sekali lagi halo, saya Handoko Wisnuwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam secara Zoom Live episode 183 berjudul. Jadi malam hari ini kita akan bicara, perkiraan saya sekitar jam 8 itu, ya, agar supaya Anda tidak kemalaman. Ya, siap? Ya, jadi oke. Jadi kita masih lagi pendekatannya sama. Jadi materi ini adalah materi yang satu seri sebetulnya. Ya, cerita tentang bahwa seorang leaders itu punya 5 hal yang harus diperhatikan di dalam situasi pandemik. Ya, yang kita sudah bahas adalah dalam pengambilan keputusan, dalam kita itu bersikap berempati, terus kemudian dalam kita itu ini berkomunikasi, ya, dan totalnya nanti ada 5, ya. Nah, mudah-mudahan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari karena we are all leaders, ya. Dalam situasi yang sulit, anak buah kita itu berpaling ke kita. Dan Anda jangan bilang, aduh, nggak tahu gue lagi repot, nggak tahu gue lagi heboh, gitu kan. Lu nggak tahu kita sama-sama bermasalah. Nah, jangan pernah terjadi seperti itu. Kenapa? Karena justru pada saat dia berpaling kepada Anda, pada saat itu juga sebetulnya Anda itu benar-benar dianggap leader oleh mereka. Pada saat dia tidak mempedulikan Anda dalam kesulitan, maka sebetulnya Anda nggak dianggap siapa-siapa. Karena dia pasti akan mencari, sama seperti kalau anak-anak, ya. Kalau anak-anak itu kemudian dalam kesulitannya, dalam ketakutannya, dia mencari seseorang, apakah itu ayah atau ibunya, maka sebetulnya itu ayah dan ibunya itu berarti. Coba kalau anak itu dalam kesulitan terus kemudian mencari seseorang yang lain, maka bisa diartikan bahwa ayah dan ibunya mungkin tidak berarti buat dia. Sama seperti anak buah kita. Pandemik menciptakan ketidakpastian yang besar, meningkatkan stres dan kecemasan. Apakah saya mengalami? Yes. Everybody ngalamin, ya. Nah, teman-teman semua, banyak orang yang hanya fokus pada masa kini dibandingkan dengan masa depan. Padahal di dalam materi ini nanti kita akan membahas bagaimana kalau masa kini yang kita lakukan itu bagus, maka masa kini bisa menjadi dapat solusi yang bagus dan kemudian akan menjadi tabungan buat masa depan, ya. Menjadi semacam kayak apa ya? Kayak uang muka gitu ya buat masa depannya. Teman-teman semua, kita akan coba lihat, dibutuhkan pemimpin, sekali lagi pendekatannya kepemimpinan, yang dapat membantu karyawan menyesuaikan dan mengatasinya secara emosional. Nya di sini adalah pandemi ini. Ya, dan kalau kita bicara soal cakupannya, ya, bisa urusan pekerjaan, bisa urusan keluarga, bisa urusan apa aja, ya. Karena di dalam diri karyawan itu kan ada banyak masalah karena adanya pandemi ini. Termasuk mungkin berangkat, kalau memang harus ke kantor, berangkat pulang kantor pun buat mereka menjadi masalah baru. Bagaimana berkomunikasi dengan karyawan Anda di masa pandemi? Ya, materi ini agak banyak, ya, tapi mudah-mudahan saya tadi sudah sore-sore udah potong-potongin karena di bagian research memberikan materi yang cukup lengkap, gitu ya. Jadi mari kita masuk materi, ya, tapi pesan sponsor dulu, jangan lupa ini nanti materi dimasukin di kanal Handoko Maestro di YouTube, ya, subscribe jangan lupa, kasih like jangan lupa, tulis komen jangan lupa, share jangan lupa, dan pencet bell apalagi, ya. Nah, pandemic communication ini diambil dari artikelnya yang tadi saya bilang, serial yang ditulis oleh McKinsey, ya, yang judulnya adalah A Leader's Guide Communicating with Teams, Stakeholders,
and communities during COVID-19. Ya. A leader's guide communicating with teams, stakeholders, and communities during COVID-19. Nah, teman-teman semua, kita akan lihat krisis dapat menghasilkan pemimpin dan komunikator yang hebat. Perhatikan, ya. Jika di dalam situasi yang biasa mungkin Anda biasa aja, tapi kalau Anda bisa di luar biasa di masa pandemi, Anda bisa lahir di tengah pandemi. Ya. Mereka yang kata-kata dan tindakannya menghibur di masa sekarang, memulihkan kepercayaan dalam jangka panjang, dan dikenang lama bahkan setelah krisisnya dipadamkan. Jadi kalau Anda bisa mau melakukan ini part of your investment untuk masa yang akan datang. Komunikator krisis yang unggul cenderung melakukan 5 hal ini dengan baik. 1, give people what they need when they need it. Jadi ada 2 hal, yaitu what and when. Berikan kepada orang-orang yang Anda pimpin apa yang mereka butuhkan dan kapan mereka butuhkan. Jangan terus kemudian aku mau beri ke kamu, terserah aku, kapannya ya terserah aku juga, gitu kan. Ya ini paradigmnya mesti dirubah. Ya, di dalam situasi yang normal mungkin nggak terlalu masalah, ya, tapi dalam situasi pandemi ini menjadikan mereka itu ya tersakiti lah secara mental. Ya, nanti saya akan terangkan detailsnya ya. Communicate clearly, simply, frequently. Ya, jadi banyak orang itu yang kalau di dalam situasi sulit ini menjawab sesuatu pun asal jawab. Sehingga anak buahnya yang mendengar itu ya juga dia tahu kalau bosnya itu asal jawab. Nah, dengan tahu bosnya asal jawab ya gawat kan gitu ya. Nah, dia harus jangan jawab yang ruwet. Yang akhirnya orang aduh hidup udah ruwet tambah ruwet lagi gitu kan. Dan frequently nanti kita akan bahas terkait dengan ini. Terus kemudian choose candor over karisma. Saya akan coba kita sama-sama lihat ya di kamus candor itu apa sebetulnya, karisma itu apa ya, kita akan coba lihat ya. Candor. Oke, candor kalau itu adalah keterus-terangan ya. Nah, kalau karisma itu ya Anda tahu lah ya karisma seperti apa. Jadi jangan kemudian dia percaya sama aku gitu kan. Selama ini dia percaya sama aku. Tapi terus terang, kalau Anda ragu-ragu katakan ragu-ragu. Kalau Anda nggak yakin katakan Anda nggak yakin. Nanti kita bahas soal itu. Nah, revitalize resilience. Resilience itu apa ya? Kalau kita melihat di kamus lagi yang disebut dengan resilience, yaitu gaya pegas. Jadi kalau ibaratnya itu ada apa namanya lidi gitu ya, kalau ditekuk gitu dia balik lagi gitu ya. Sama dengan kehidupan kita, kalau kita ketekuk terus kemudian kita balik lagi. Resilience, ya mungkin rada-rada mirip dengan persistence, ya, kian gitu ya. Ulat tabah, ya, berbekas, ya. Oke, jadi mesti direvitalisasi dan kemudian distill meaning from chaos, ya. Jadi ini nanti kita akan bahas juga dan kita akan coba bahas satu-satu ya. Teman-teman semua kita lihat, give people what they need when they need it. Ya, berikan kepada orang-orang apa yang mereka butuhkan ketika mereka membutuhkan. Jadi what they need, not what we want to give. Ya, jadi ini 2 hal yang berbeda. Krisis COVID dalam 5 tahap bicara soal resolve, resilience, return, reimagination, dan reform. Ini next time kita akan bahas secara khusus karena ini jabarannya panjang. Ya, pada tahap awal krisis komunikator harus memberikan informasi, instruksi untuk mendorong ketenangan, bikin orang itu tenang. Bagaimana aman adalah hal yang paling mendasar. Ya, kalau Anda juga nonton film Kung Fu Panda, dikatakan di sana when the water is agitated, the answer become not clear gitu kan. Jadi di dalam pond atau di dalam kolam air, kalau airnya itu beriak, kita tidak bisa melihat jawabannya ya. Jadi mesti dibikin tenang dulu. Komunikasi dan bergeser ke fokus penyesuaian terhadap perubahan dan ketidakpastian. Ini orang-orang yang berkaitan dengan komunikasi, yang direktur komunikasi cerdas merespon dan mengembangkan pesan mereka dari dasar-dasar kesehatan sehingga pemulihan bisnis. Jadi bagaimana kita memilih kata-kata menjadi penting sekali di dalam kita itu berkomunikasi. Bagaimana kita menyampaikan kata-kata tadi, jadi ada words, kata-kata, ada
Kalau kalau teori komunikasinya ada 3V itu. Ada vokal, ada verbal, ya, dan ada visual. Verbal itu kata-katanya, vokal itu cara menyampaikannya, dan kemudian visual itu adalah tampaknya. Atau orang suka bilang words, tone of voice, sama body language. Itu menjadi penting sekali. Ya, kalau Anda menunjukkan kepedulian tapi itu kemudian tidak dengan body language yang pas, orang akan tahu ya ini cuma basa-basi doang. Ya, communicate clearly, simply, and frequently. Ya, kan biasa kita suka punya yang do's and don'ts gitu ya. Nah, ini kalau kita bicara soal di dalam situasi COVID, menurut artikelnya si McKinsey ini adalah banyak pakai do dibanding pakai don't. Ya. Orang cenderung perhatikan informasi yang dibingkai secara positif. Kamu ini, kamu itu, atau jangan ini, jangan itu, jangan begitu. Jadi don'ts itu lebih kepada jangan, kalau do itu lakukan ini. Ya. Cuci tangan, itu menjadi beda dengan jangan lupa mencuci tangan. Gitu ya. Itu do and don'ts. Gitu. Ya. Informasi negatif dapat mengikis kepercayaan. Ya. Frame instruction do's, ya, lebih berarti dibanding don'ts. Ya. Terus kemudian, nah ini yang situasi ini itu ya efektivitas daripada penyerapannya itu memang kadang-kadang terganggu karena situasi hati ya. Maka di dalam artikel ini dikatakan disuruh repeat, repeat, and repeat. Komunikator Anda, leaders, secara teratur jangan berhitungan seberapa sering ya. Itu pesannya harus diulang dan diperjelas. Ya, diulang yang sama bisa diulang. Jadi akhirnya namanya redundant repetition gitu ya. Itu diulang yang sama bisa atau diulang dengan kata lain bisa, tapi agar supaya dia bisa lengket di pikirannya orang-orang. Ini penting ya. Jadi ulangi pesan yang sama sesering mungkin dan cobalah coba mantra, rima, dan aliterasi untuk meningkatkan kelengketan pesan. Dan pesan itu ada di jangan lupa ya, jangan lupa nggak boleh ya. Ayo cuci tangan, ayo cuci tangan, ayo cuci tangan gitu kan. Ayo pakai masker, ya pakai masker, 3M, 5M, gitu kan, 5M ya, 5M ya, gitu. Nah itu nanti akhirnya bisa masuk di dalam orang. Ya, kalau Anda bicara soal 5M, suatu hari saya diundang oleh satu perusahaan dan saya bicara bahwa modalnya 5M sama 5B, gitu kan. Jadi saya sengaja mengambil rhyme, ya, 5M itu kan memang sudah dikomunikasikan oleh pemerintah, dan 5B-nya adalah apa? Satu, kalau kamu sukses mesti bersyukur. Setelah bersyukur kamu harus berharap. Kalau kamu nggak bersyukur, nggak punya harapan, ya selama-kelamaan frustasi juga gitu kan. Terus kemudian setelah berharap, jangan lupa berusaha. Kalau berusaha itu nggak bisa usaha sendiri sekarang nih, mesti berkolaborasi. Dan B yang kelimanya adalah doa tentu saja. Banyak orang yang protes nih, kenapa doa duluan? Kalau doa duluan nanti yang lain nggak dilakuin. Jadi setelah Anda ngelakuin semua, diakhiri dengan doa agar supaya doa Anda dikabulkan ya teman-teman semua. Jadi choose candor over charisma ya, focus on facts without sugar coating. Sugar coating itu pelapis gula, jadi kelihatannya luarnya manis, dalamnya nggak manis ya. Jadi di dalam situasi seperti ini jangan terlalu manis-manis sekali yang sehingga akhirnya orang itu salah harapan ya. Bedakan dengan jelas antara apa yang diketahui dan tidak diketahui, dan jangan mengecilkan atau berspekulasi. Fokusnya pada fakta-fakta ya, tanpa dikasih pelapis gula kan. Fokus ya, beberapa pemimpin menghindari mengakui ketidakpastian. Jadi gini, banyak orang itu suka kalau tidak pasti nanti gue malu dong sama orang-orang. Jadi oh ini pasti bisa enggak ya, kalau Anda bilang memang Anda nggak yakin bisa, Anda akan bilang oke. Ini kemungkinannya mungkin sekitar 50% ya, tapi kita layak untuk mencoba misalnya, kan? Ya, terus kemudian kalau Anda berita sampaikan berita buruk ya, karena banyak pemimpin juga takut reaksi negatif daripada audiens atau bawaannya. Ya ini yang mesti hati-hati. Nah, harus transparan membangun kepercayaan. Ya kalau Anda sekali berbohong atau paling nggak dianggap berbohong, besoknya lagi Anda sudah tidak didengerin lagi. Ya. Involve your audience in decision making. Jadi libatkanlah audiensnya, anak buah Anda dalam pengambilan keputusan. Ya.
terus kemudian demonstrate vulnerability ya. Kalau bagikan perasaan Anda dengan bijaksana dan akui efek pribadi daripada gejolak emosi. Aduh, saya itu juga kalau ngomong sedih ya sedih banget misalnya begitu ya. Jadi Anda nggak perlu malu untuk mengungkapkan yang namanya emosi Anda, karena kalau enggak orang akan bilang dia cuma bohong aja, itu jaim aja gitu ya. Ya, penelitian menunjukkan ya bahwa menunjukkan kerentanan seperti kesedihan atas kehilangan bersama atau perasaan otentik terhadap dampak perubahan pada karyawan dapat membantu membangun kepercayaan. Justru ya tapi jangan sampai akhirnya ini ya menunjukkan kerentanan ini menjadi apa ya, menjadi backfire ya. Terus kemudian anak buah Anda bilang, ih pemimpin gue lemah banget. Tapi kalau pemimpinnya kesannya kayak kuat banget, tapi sebetulnya enggak pun juga terdiskon. Jadi kita tahu persis porsi di mana kita mesti berbagi. Ya, asal jangan setiap kali curhat terus sama anak buah, ya lama-lama nama anak buahnya jadi akhirnya nggak merasa terlindungi oleh Anda. Ya. Mind what you model, ya apa yang Anda lakukan sama pentingnya dengan apa yang Anda katakan dalam kepercayaan. Jadi, ayo semangat. Tapi terus kemudian Anda sendiri kelihatan di kantor loyo. Gimana ngomong di briefing semangat, tapi di kantor loyo, dan pengawasan tindakan pada pemimpin diperbesar selama krisis. Ya, jadi ini penting sekali. Baru-baru ini beberapa pemimpin yang telah dipanggil berikan bukan seperti yang saya katakan, bukan seperti yang saya lakukan. Ini contoh yang tidak terlalu bagus ya. Dan kemudian celebrate the positive. Jadi berbagi cerita positif dan menciptakan momen yang bahagia semangat adalah blok bangunan penting dalam menyalakan kembali semangat. Jadi hal yang sederhana, misalnya katakanlah begini ya, Anda punya anak buah Anda itu melakukan approach, misalnya katakan melakukan penjualan kepada seseorang gitu kan, padahal targetnya itu, misalnya katakanlah bulan itu 10, anak buah Anda sudah setengah bulan baru dapatnya 1 gitu kan buruk kan, baru mau dapat 1 kan buruk kan gitu kan ya. Kalau sampai dia berhasil, jangan terus kemudian apa yang dilakukan adalah ingat ya masih 9 lagi tahun dia ya, diapresiasi dulu yang 1 ya. Di tengah kesulitan seperti sekarang ternyata dia bisa mendapatkan 1 dan saya yakin dia akan mendapatkan 9 lagi. Rasanya sama kan, betul? Dapatnya 1, langsung nyari 9 lagi. Tapi kalau ingat ya kamu ya bulan tanggal segini baru dapat 1, ingatlah targetnya 10. Itu 2 hal yang sebetulnya kalimatnya itu pesannya sama, tetapi kemasannya menjadi berbeda. Yang satu lebih positif, yang satu lebih negatif dan mengancam. Ya. Menolak atau menghindari kerugian yang membuat orang lain cenderung untuk fokus pada hal negatif, terutama pada saat-saat seperti sekarang. Ya, set clear goals dan walk the talk. Ini penting banget ya, walk the talk ini ya. Jadi tidak gampang ya. Walk the talk itu nggak gampang. Jadi kita juga nggak bisa nyuruh gini ya. Kamu itu harus rajin, sementara kita tidak rajin. Kamu harus semangat, sementara kita tidak semangat. Kamu harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan customer. Ternyata kita suatu hari ketahuan marah-marah sama customer. Nah ini namanya nggak walk the talk, malah sebagai double standard. Ya. Nah, tetapkan mantra yang mudah diingat, 1 atau 2, 3 tujuan sederhana yang harus orang lakukan gitu kan. Ya, berusaha, tidak gagal, bangkit kembali misalnya gitu ya. Jadi orang itu selalu bilang, aku berusaha lagi, gagal, bangkit kembali, ya, cari cara lain misalnya. Gitu ya. Ada banyak hal yang kita suka bikinin buat company-company agar supaya mereka bisa lebih bersemangat. Ya. Nah, jangan lupa teman-teman semua, ya ini materi ini nanti kalau Anda butuh, ini materinya panjang banget sebetulnya. Aslinya tuh tadi sebelum saya edit itu 60 halaman. Ya sekarang ini tinggal 30 aja nggak ada, 26 salah. Ya. Nanti semua materi akan dimasukkan di YouTube Indoko Maestro karena itu bentuknya adalah edukasi, dan sebagian lagi akan dimasukkan di Maestro Channels bentuknya inspirasi. Nah, yang Maestro Channel biasanya adalah Maestro Talk Show ya. Kalau yang edukasi ini saya bicara seperti pada Anda saat ini. Ya. Nah, kita lihat. Jangan lupa nyalakan lonceng. Okay, the immediate and uncertainty of the coronavirus crisis tempts leaders to shoot from the hip in communicating with
anxious stakeholder or making strategic move. Ya, kita lihat bareng-bareng ya. Apa sih ungkapan daripada shoot from the hip? Ya, kita lihat bareng-bareng ya. Ya, biar Anda juga ini bareng-bareng boleh sambil ngetik. Saya udah ada terjemahannya. Okay. Shoot from the hip meaning speak or act recklessly or impulsively as in ya enggak jadi bertindak dengan cara mendadak, impulsif, reckless yang enggak berhati-hati gitu kan. Ya, ini enggak boleh dilakukan. Kenapa? Karena memang problem paling besarnya adalah yang kita pimpin itu sedang rentan. Ya, pada saat yang kita pimpin secara rentan, pada saat kita berkomunikasi dengan tidak teratur, dengan kita berkomunikasi cuma asal-asalan gitu ya, maka kita akan membuat rentanan mereka menjadi terganggu. Tapi dengan mereka itu rentan, kalau kita tidak menunjukkan ketangguhan yang terlalu tinggi, kita menurunkan tingkat menuju ada rentannya juga, maka anak buah kita itu akan merasa bahwa kita itu manusia biasa juga sama mereka, sehingga mereka akan lebih percaya. Ya. Terus kemudian effective communicator will take a deep breath and remember the basic while acknowledging what is unique about this moment. Ya. Ini memang materi ini itu menariknya adalah apa? Mengajak seorang untuk menjadi communicator tidak untuk saat ini. Ya berat sih. Kenapa berat? Kalau saya baca detailsnya daripada artikel ini adalah kita aja sudah dalam situasi berat. Barangkali kalaupun kita leaders kan kita punya leader yang lebih atas pun juga memberikan tekanan kepada kita gitu kan. Jadi kita dalam posisi yang berat sementara kita sendiri harus bisa melakukan sesuatu kepada anak buah kita. Ya. Ya, tapi ya mau nggak mau. Ya, justru di sini adalah kepemimpinan Anda diuji ya. Kalau di masa lalu mungkin Anda baru dianggap biasa-biasa aja, bisa jadi selama pandemi kalau Anda melakukan perubahan yang signifikan terhadap diri Anda sendiri, itu kenangan akan kepemimpinan Anda di masa sulit itu tidak akan terlupakan. Ya, saya lagi berusaha ingat nih, ya di film apa yang digambarkan bagaimana dia seorang pemimpin biasa, tapi pada saat krisis dia itu luar biasa sekali, orang pun lupa bahwa dia itu pernah jadi pemimpin biasa, karena di situ dimunculkan kepemimpinan sejatinya. Dan ini adalah tantangan dan sekaligus kesempatan buat kita semua sebagai leader. Ya. Tidak perlu kemudian jadi leader yang super jagoan, tidak. Ya. Bahkan dikatakan tadi dalam komunikasi, kalau perlu kita menunjukkan kerentanan kita juga, ya kita menunjukkan keraguan kita juga, ya sehingga orang itu mau percaya sama kita. Dan kemudian tentu saja kita nanti tarik bareng-bareng agar supaya bisa mendapatkan solusi dan kemudian bisa melewati masa ini dengan sebaik-baiknya. Ya, nah itu yang penting yang harus dilakukan. Ya. Relying on these practices will help team members stay safe and infuse understanding and meaning in communities. Ya, dengan bergantung kepada praktek-praktek yang seperti tadi saya ungkapkan akan membantu para anggota tim itu aman dan kemudian bisa paham dan mempunyai arti di dalam komunitas mereka. Helping to carry their organization, jadi membuat organisasi yang kita pimpin, itu through the pandemic with a renewed sense of purpose and trust. Ya. Justru kalau di dalam pendekatan ini dikatakan, kalau kita bisa mengelola dengan baik, maka justru kita bisa dapat nilai tambah yang luar biasa, organisasi kita, diri kita sebagai leaders, ya, dan tentu saja anak buah yang kita pimpin. Jangan sampai terus kemudian ya, yang terjadi yang umum adalah apa? Di saat pandemi seperti ini, semua orang terganggu dan kemudian semua orang menurun kadarnya. Tapi kalau Anda bisa melakukan kebalikannya, yang seperti dikatakan komunikasi, ya nanti kalau Anda mau urutin ada empati dalam pengambilan keputusannya. Hari ini dalam berkomunikasi ada satu seri yang isinya 5, ya. Itu nanti Anda bisa menjadikan diri Anda lebih daripada sebelumnya, justru
justru di tengah kesempitan, di tengah kesulitan karena adanya pandemi. Gitu ya. Saya sendiri waktu baca, iya, ini kepemimpinan kita diuji. Ya, bukan dengan bermodalkan standar operating procedure, ya, bukan dengan bermodalkan strategi yang mungkin kita sudah pelajari jauh hari sebelumnya, tapi dengan melibatkan kepribadian kita, kemauan kita, kekuatan kita sebagai pribadi untuk bisa menjadi leaders yang super, yang lebih daripada sebelumnya. Ya, nah teman-teman semua, begitu materi saya hari ini. Ya, ada 5 hal yang dikatakan di sana, ya, di mana di dalam 5 hal tadi diharapkan tentu saja Anda bisa ini kan. Ya, kalau Anda masih kepengen ini saya bacakan karena saya punya backupnya. Ya, apa aja sih di situ? Ya, kita akan coba lihat. Ya, ada 5 hal yang dikatakan di situ. Ya, dan ini downloadnya kok jelek banget. Sinyalnya jelek. Kalau enggak ya saya masuk sini aja deh. Sinyalnya lama sekali. Ya, 5 hal yang penting adalah 1, give people what they need when they need it. Bukan terserah kita. Jadi kita berikan kepada orang yang kita pimpin apa yang mereka butuhkan dan di waktu mereka butuhkan. Ya, yang kedua adalah communicate clearly, berkomunikasi secara jelas, simply, jangan terus kemudian ruwet-ruwet, ya, terus kemudian frequently, karena dengan frequently ini, dengan ulangan, dengan repeat, ya, ini akan membuat mereka itu menjadi nempel, stick di benak mereka, ya. Terus itu nomor 2. Nomor 3-nya apa? Choose candor itu terus terangan over karisma. Mungkin kalau tadinya Anda selama sebelum pandemi ini punya karisma, ya, terus kemudian Anda jaga karisma gitu ya, itu maka sekarang saatnya untuk candor, terus terang. Ya, kalau Anda ragu-ragu, kalau Anda tidak yakin, katakan ragu-ragu atau tidak yakin, diskusikan, libatkan mereka untuk ikut bicara atau ikut memberikan pendapat, gitu kan? Karena dengan melibatkan mereka ikut memberikan pendapat akan membuat mereka lebih berarti dan kemudian jangan-jangan juga akan memberikan kualitas keputusannya akan jauh lebih baik, kan gitu, ya. Dan yang keempat adalah merevitalisasi resilience. Jadi membuat mereka itu lebih tangguh, lebih tidak gampang putus asa, lebih itu gitu kan. Tapi nggak bisa loh minta mereka itu tangguh, minta mereka itu putus asa kalau kita sendiri juga tidak melakukan, karena tidak bisa double standard. Kita harus walk the talk, kita melakukan apa yang kita katakan. Ya, jadi mendingan ketahuan Anda nggak mengatakan kalau Anda nggak yakin bisa melakukannya. Ya, terus kemudian yang kelima adalah distill meaning from chaos. Ya, ini apa namanya, kita sudah bahas 5-5-nya. Mudah-mudahan bisa memberikan pembekalan yang baik buat teman-teman semua di malam hari ini. Nah, saya akan lihat ada lagi kah yang masuk. Ya, jadi 5 hal tadi ya bisa memberikan kepada kita dan pemahaman bahwa justru di sini kita sebagai leaders punya opportunity untuk memperbaiki citra, memperbaiki kualitas leadership kita, dan bukan untuk masa saat ini saja, tapi bisa untuk masa yang akan datang nanti. Mereka akan ingat leaders di masa sulit. Anda tahu kan, orang yang memimpin dengan baik di masa sulit itu tidak akan menggoreskan kenangan yang demikian mendalam, kesetiaan yang demikian mendalam, dan juga pelajaran yang demikian mendalam. So, teman-teman semua, itu yang saya dapatkan dari membaca artikelnya McKinsey ini. Ya, ada 5 totalnya. Ya, kalau Anda ikutin semua nanti Anda akan bisa mendapatkan 5-5 ya. Ya. Saya sudah membahas tentang ini komunikasi, saya membaca tentang decision making, saya sudah membahas tentang empati, masih ada 2 lagi yang akan dibahas selanjutnya. So, dari saya malam hari ini cukup sekian dulu. Saya Handoko Wikiwargo dari Maestro.
consulting, coaching, dan communicating. Tentu ada semua dalam Serajum Live episode 183 Pandemic Communication. So, sekali lagi, saya Handoko Marco dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live. Salam.